internal ya. Jadi kita harus memahami internal control itu jauh sebelum kita melakukan nanti proses review atau audit gitu. Nah ini memang harus kita pahami bersama bahwa dalam prosesnya memang internal control ini membutuhkan keterampilan atau keahlian kita untuk memahami mengenai internal control dari suatu organisasi atau suatu institusi atau suatu perusahaan ya. Nah, kita akan lihat mengenai internal control itu sendiri. Nah, di sini kita berbicara internal control adalah berbicara mengenai seluruh struktur organisasi dengan metode yang digunakan ya untuk upaya dari organisasi itu untuk melindungi aset, kemudian upaya untuk menyajikan ya keakuratan, keandalan data, akuntansi, kemudian juga meningkatkan efisiensi nih ya, misalnya efisiensi ya, efisiensi operasional dan juga ditaatinya kebijakan atau aturan sebetulnya. Jadi sebetulnya tujuan dari internal control itu bisa kita cek ya, bisa kita lihat di beberapa referensi. Lebih cenderung untuk pertama adalah terkait dengan keamanan aset gitu ya. Kemudian keakuratan keandalan data akuntansi atau laporan keuangan atau informasi keuangan. Kemudian juga upaya untuk meningkatkan efisiensi secara operasional dan juga dipatuhinya aturan atau kebijakan manajemen yang berlaku gitu ya. Nah kalau aturan kita bisa dua juga, internal dan eksternal, karena kita berbicara mengenai institusi yang harus patuh terhadap peraturan internal dan eksternal. Nah memang internal control ini harus kita disusun oleh manajemen atau oleh perusahaan atau organisasi dengan mengikuti struktur organisasi yang ada gitu ya. Nah jadi kalau kita berbicara internal control, misalnya contoh ada suatu kasus di misalnya departemen operasional atau produksi misalnya. Kemudian di departemen produksi itu kalau kita berbicara mengenai aturan yang harus kita patuhi ada SOP misalnya, standar operasional prosedur gitu ya. Atau sekarang mungkin disingkatnya dibalik namanya POS, Pos Prosedur Operasional Standar, itu di bahasa Indonesia kan. Nah SOP atau POS ini merupakan kebijakan manajemen yang harus dipatuhi ya. Nah jadi kalau kita berbicara di departemen produksi, bagaimana kita ingin meningkatkan efisiensi operasional, maka kita harus punya SOP atau pos yang jelas sehingga siapapun yang mengerjakan proses produksi itu mengacu pada SOP atau pos yang ada gitu. Nah tujuannya apa? Tujuannya pasti selain dari patuh terhadap aturan yang berlaku juga bisa efisien dalam operasional karena di situ diatur mengenai proses-proses dalam langkah-langkah produksi. Nah kemudian ada juga yang terkait dengan proses untuk keamanan aset atau melindungi harta kita, aset kita ya. Di situ ada dicantumkan mengenai misalnya proses untuk penggunaan dari persediaan. Jadi kalau misalnya persediaan itu untuk memproses suatu produk berapa bagian atau berapa material yang digunakan misalnya. Sehingga di situ ada aset-aset kita yang memang kita jaga dan kita upayakan bersama bahwa operasionalnya berjalan lancar, tetapi persediaan yang digunakan juga sesuai dengan prosedur yang ada ya. Nah kalau untuk terkait dengan keandalan data akuntansi nanti akhirnya, karena kita berbicara mengenai kalau proses produksi ada disebut costing akuntansi biaya kan gitu ya. Itu hasilnya akan mencerminkan data yang sebenarnya, yang akurat dan dapat dipercaya gitu ya. Sehingga kita berupaya dari mulai satu proses itu semua tujuan dari internal control itu tertata gitu ya dan nanti akan tercapai ujungnya gitu. Nah ini internal control itu memang butuh disebutnya dukungan ya, dukungan dari pimpinan dan top manajemen dan di atasnya gitu ya, manajemen atas, dan juga butuh dukungan dan support dari pelaksana. Ya, jangan sampai internal kontrolnya kita sudah buat, kemudian aturannya sudah buat, SOP-nya ada gitu ya. Kalau bahasa
lembaga pemerintah itu juknisnya ya, petunjuk teknisnya sudah ada gitu, tetapi tidak dilaksanakan oleh orang-orang yang terlibat di situ, yaitu tidak akan terjadi internal kontrol yang baik, karena di situ kita berbicara mengenai kerjasama, kolaborasi, dukungan dari semua pihak ya, dari struktur organisasi yang ada. Nah, internal kontrol sendiri ya, ini proses nih dijalankan oleh siapa nih gitu ya, Dewan Komisaris, manajemen, karyawan, dan semua yang tadi saya sampaikan. Tujuannya lebih mengerucut lagi ke satu, keadilan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas efisiensi operasional. Kalau kita berbicara melindungi aset, maka kalau kita berbicara tadi bahwa kita akan pasti melindungi aset kita dalam hal kita berkeinginan untuk memberikan laporan yang handal, dapat dipercaya gitu ya, patuh terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasional. Ini adalah efisiensi ya, efisiensi operasional. Oke, nah ini adalah tujuan dari internal control ya. Jadi proses yang dijalankan oleh seluruh yang ada di struktur organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, top manajemen, direktur, karyawan, dan semua sumber daya manusia yang ada di entitas tersebut atau organisasi tersebut, yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan perusahaan itu akan tercapai ya dengan cara 1, 2, 3. Nah, ini internal control tujuannya seperti ini. Nah, pencapaian memang butuh tadi kolaborasi gitu ya, komunikasi, juga saling support antar struktur organisasi yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada lagi harus ada teamwork gitu ya. Jadi atau kerjasama, kita nggak bisa bekerja sendiri dalam suatu organisasi atau suatu institusi atau suatu misalnya organisasi pemerintah maupun non pemerintah atau swasta atau perusahaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai internal control, ini berbicara mengenai semua aspek yang harus dilakukan oleh para internal auditor. Gitu. Ya, jadi internal auditor ini harus memahami tujuan dari internal control ini. Kalau kita berbicara keandalan pelaporan keuangan, auditor internal itu pasti memahami bagaimana proses untuk menyusun laporan keuangan, dari informasi keuangan gitu ya, data informasi keuangan menjadi laporan keuangan. Nah, bagaimana supaya prosesnya supaya handal atau andal atau dapat dipercaya atau reliable, itu harus melalui proses yang cukup panjang ya, dari mulai data awal, informasi awal, kemudian menjadi suatu laporan keuangan. Dan itu yang dapat dipercaya pastinya sudah mengikuti standar yang berlaku. Nah, ini pasti ke bawah nih, kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku. Jadi standar akuntansi keuangan yang berlaku mana yang kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kita harus patuhi gitu. Kemudian kepatuhan ini tidak hanya terkait dengan laporan keuangan, tapi semua aturan yang berlaku, misalnya terkait dengan peraturan pajak, terkait dengan peraturan yang diberikan oleh kementerian yang terkait gitu ya, atau organisasi yang terkait di atasnya, atau stakeholders yang memiliki atau regulator gitu ya, yang memiliki kewenangan untuk memberikan aturan gitu, atau pemerintah daerah misalnya memberlakukan suatu aturan misalnya di daerah-daerah tertentu ya, untuk misalnya perusahaan tadi pajak misalnya, untuk perusahaan yang pengelola makanan misalnya harus memberikan pajak daerah dan seterusnya misalnya ya, atau pajak pemerintah. Ini harus dipatuhi karena aturan tidak hanya internal tapi juga eksternal. Kalau internal jelas ya, pedoman-pedoman internal, SOP dan seterusnya. Kemudian efektivitas dan efisiensi operasional. Kita akan berbicara mengenai proses internal perusahaan ini, proses produksi, kemudian bagaimana harus mengacu pada 3E yang mungkin Anda pernah mendengar ya, value for money ya, ekonomis, efisien, efektif gitu. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan penggunaan sumber daya di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu harus mengacu pada 3E tadi. Jadi kita utamakan bahwa harus ekonomis, efisien, dan efektif. Tapi yang dimunculkan di internal control lebih ke efisien dan efektif ya. Karena ini berbicara mengenai proses produksi. Nah, upaya itu biasanya dimunculkan atau diperlihatkan, disajikan dalam bentuk aturan-aturan juga. Misalnya penggunaan
sumber daya yang ada, misalnya kita menggunakan daya listrik, harus misalnya jam kerja dimatikan gitu ya, AC misalnya kan gitu ya. Kemudian material yang digunakan harus efisien dan efektif, tidak menggunakan material yang maksudnya meminta yang terlalu banyak padahal cukupnya hanya sekian ya. Nah, itu digunakan nanti dalam proses produksi ya, supaya pada saat prosesnya itu semua orang menyadari bahwa memang yang diperlukan itu seperti ini. Jadi tidak ada terjadi kelebihan ya, atau misalnya penumpukan terkait persediaan misalnya. Karena nanti apa, kalau persediaan menumpuk itu dampaknya ke gudang. Nanti di gudang numpuk, kemudian nanti banyak barang rusak, usang. Nah, itu dampaknya secara operasional kurang baik, karena nanti akan berdampak pada nilai beban atau expenses ya, yang berlaku di dalam suatu organisasi, misalnya karena terlalu lama di gudang, barang rusak dibuang, itu expense gitu. Tapi kalau kita berupaya untuk efektif efisien, maka gudang itu memang hanya menyimpan material atau barang-barang yang memang diperlukan pada suatu periode tertentu. Kalau misalnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, cukup sesuai gitu ya. Kalau dalam aturan akuntansi manajemen, kita akan mengenal namanya nanti just in time untuk persediaan. Jadi kita ada hubungannya yang baik dengan vendor-vendor penyedia material gitu ya. Mereka itu akan mengirim sesuai dengan waktu yang diperlukan. Tidak mengirim jauh-jauh hari gitu, atau misalnya setahun sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya, tidak. Karena memang itu dampaknya ke penggunaan gudang yang harus besar, kemudian juga tadi ada efeknya, kemungkinan barang itu rusak. Kita berbicara kemarin risiko ya, risk yang nempel di dalam suatu persediaan itu yang apa disebutnya, risiko bawaan gitu ya. Inherent risk itu akan muncul di persediaan jika tadi akan ada barang rusak, barang yang mungkin tidak usang atau mungkin nggak bisa digunakan untuk proses produksi karena tadi terlalu lama di gudang. Kalau kita berbicara just in time, maka kita punya hubungan baik pasti, dan mungkin terkait secara aplikasi ya. Misalnya kalau kita lihat dicek di gudang ini ternyata tinggal ada batas minimalnya berapa material, misalnya sudah terlihat tinggal sedikit, misalnya sesuai dengan batas tertentu, itu vendor atau supplier akan kirim gitu. Dan mereka bisa melihat nilai yang sudah sedikit itu berapa, mereka akan kirim sesuai dengan permintaan gitu. Dan on time gitu ya, jangan telat gitu, supaya nanti pada saat prosesnya produksi kita tidak terhambat. Nah, ini internal control ya. Next, nah ini tadi diperluas ya, karena terkait dengan internal control itu bukan hanya yang tadi itu tujuannya, tapi lebih ke bagaimana kita menyusun lingkungan pengendalian, menyusun sistem akuntansi, menyusun prosedur pengendalian, kita harus punya. Jadi kita dalam hal ini teamwork dari perusahaan itu menyusun mengenai internal control, kemudian tujuannya tadi jelas ya, terkait dengan keandalan laporan keuangan, kemudian dipatuhinya aturan dan kebijakan yang berlaku, kemudian yang ketiga efektivitas dan efisiensi ya untuk operasional. Tetapi juga dalam strukturnya diperluas terkait dengan lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Ini kan kita cek satu persatu seperti apa ini ya. Nah, keterkaitan dengan KOSO yang kemarin kita bicarakan gitu ya, bahwa KOSO juga mengatur mengenai internal control gitu ya secara KOSO. Dan ini memang diatur dalam bentuk sama juga cube atau kubusnya KOSO ya. Yang pertama tadi, kenapa kita harus melebar ke control environment atau lingkungan pengendalian? Karena disinilah letaknya apa disebutnya ya, tanggung jawab dari para pimpinan perusahaan atau pimpinan institusi untuk memberikan kontrol ya. Ini tergantung dari mungkin secara gampangnya kita bisa lihat di struktur organisasi ya. Saling mengontrol bahwa misalnya ada manajer, di atasnya ada dewan komisaris, ada direktur, kemudian baru manajer misalnya. Nah, itu lingkungan pengendalian harus dibuat. Bagaimana dewan direktur itu
mengendalikan atau memberikan kontrol terhadap bawahannya, itu terlihat dari struktur organisasi. Ya, kemudian di situ ada yang namanya job description atau tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Nah, bentar ya. Share-nya ya. Nah, ini masing-masing diatur dalam KOSO ya. Jadi KOSO membuat framework atau kerangka kerja terkait dengan internal control yang terintegrasi dalam bentuk framework ini. Nah, memang yang kedua itu penilaian risiko yang kemarin kita bicarakan ya. Bahwa ada risiko, itu risiko bawaan, risiko kontrol, kemudian ada risiko detection ya. Itu kita harus kontrol dari jenis risiko yang muncul yang kemungkinan akan mempengaruhi atau menghambat gitu ya, menghambat tujuan perusahaan. Kemudian ada activity control ya, control activities berupa apa sih kontrolnya, misalnya yang paling gampang struktur organisasi udah ada di nomor 1, kemudian job desk sudah ada, bagaimana pimpinan memberikan tanggung jawab ke masing-masing di bawahnya gitu ya. Kemudian nanti bawahannya atau misalnya masing-masing saling memberikan laporan gitu ya, laporan dalam bentuk secara periode atau berkala mengenai proses produksi misalnya atau proses operasional lainnya. Nah, itu ada di lingkungan pengendalian. Kemudian aktivitasnya pengendalian itu selain tadi memberikan laporan-laporan juga saling ada kontrol masing-masing, misalnya penggunaan aplikasi yang paling mudah misalnya ya, atau dalam proses jalannya operasional misalnya. Kalau seseorang di bidang keuangan misalnya ingin membuat suatu laporan atau jurnal misalnya, itu kan ada yang membuatnya, ada yang menyusunnya, ada yang juga mengeceknya gitu ya, ada juga yang mereviewnya gitu. Nah, itu adalah aktivitas pengendalian. Kalau di dalam proses penggunaan aplikasi, misalnya seseorang menggunakan aplikasi tertentu itu ada passwordnya gitu ya, kemudian masing-masing orang itu memegang password yang berbeda dan juga bisa menginput atau memposting atau saving terkait hal tertentu. Misalnya kalau manajer misalnya sampai aplikasi tahapannya sampai B misalnya, tapi berikutnya kalau di atasnya manajer, senior manager itu bisa sampai D, bisa membuka yang B ini dan bisa sampai D, tapi yang bawahannya tidak bisa membuka dan seterusnya ya, bisa ke atasnya nggak bisa dibuka gitu. Dan siapa meng-approve itu lain lagi juga. Nanti yang approval lain lagi bisa membuka semuanya, tetapi yang menginput itu tidak bisa membuka. Nah, itu satu contoh aktivitas pengendalian atau control activities. Bisa bentuknya berupa aturan-aturan atau tadi laporan-laporan yang harus dibuat, kemudian juga proses tadi bagaimana menggunakan aplikasi dengan kontrol tertentu supaya tidak semua orang bisa membuka, bisa merubah gitu ya, atau edit gitu ya. Dan ini memang perlu aturan yang dibuat sesuai dengan aplikasi yang ada. Itu mungkin yang timnya dari electronic data processing gitu ya, atau EDP tim yang bisa merubah itu atau bisa memberikan kontrol itu. Itu contoh control activities. Bagaimana seorang karyawan masuk ke kantor supaya dicatat kehadirannya itu misalnya menggunakan fingerprint atau menggunakan apapun ya bentuknya yang berbentuk pengendalian bahwa dia memang sudah hadir. Dan nanti kalau misalnya dia tidak hadir itu alasannya apa, nah itu ada lagi kontrolnya, misalnya menggunakan surat sakit yang mungkin rumah sakitnya ditunjuk dan seterusnya gitu. Itu aktivitas pengendalian supaya apa? Supaya masing-masing itu dalam prosesnya itu ada yang tertulisnya ada, kemudian bagaimana aplikasinya juga ada, implementasinya ada ya. Jadi kalau kita berbicara daftar hadir masuk fingerprint, pasti itu akan masuk ke dalam aplikasi tertentu, kemudian bisa dicek, dicetak oleh atasannya. Dia bisa mengontrol activity dari bawahannya, apakah hadir atau tidak, terlambat berapa menit gitu ya. Nanti dampaknya misalnya ke reward atau punishment gitu. Nah, memang kalau kita berbicara reward punishment itu berbicara mengenai kinerja kan gitu.
kinerja baik atau kinerja kurang baik gitu. Kemudian informasi dan komunikasi, kita berbicara mengenai prosesnya tadi bahwa segala sesuatu itu harus ada, harus diinformasikan gitu ya, baik dalam bentuk informasi secara lisan atau tulisan, kemudian komunikasi baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan atau laporan-laporan gitu ya, itu bisa dilakukan supaya nanti hasilnya tuh kita tahu nih ada kekurangan atau hambatan di mana gitu. Nah, yang terakhir yaitu monitoring, ada proses pengawasan. Bagaimana hasil informasi komunikasi itu bisa kita perbaiki gitu ya. Ada karena kita berlaku masalah review, kalau akuntan itu atau auditor itu review. Nah, hasil review itu biasanya kita lihat, dicek hasil komunikasinya itu dicek. Adakah yang perlu kita perbaiki ke depan gitu ya. Nah, itu harus dimonitor ya, karena mungkin bahasa sekarang itu monitoring dan evaluasi atau MONEV. Itu penting untuk perbaikan lagi ke depan mendatang gitu ya. Jangan sampai kita melihat kekurangan-kekurangan yang timbul ini tidak ada perbaikan, sama aja dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, ini yang harus kita upayakan terkait dengan internal control ini ya, kontrol internal ini. Nah, memang ini perlu komitmen ya, komitmen dari pimpinan. Jadi ini di dalam nomor 1 ini penting nih ya. Ini adalah ada salah satunya komitmen pimpinan atau budaya dari suatu perusahaan atau leadership ya dari pimpinan itu sendiri, apakah itu culture-nya atau dia memiliki gaya style yang berbeda di setiap perusahaan organisasi, biasanya gitu ya. Pimpinannya misalnya gaya stylenya seperti apa, ada yang santai, ada yang serius, ada yang seperti apa kan, macam-macam ya. Nah, nanti itu akan terlihat dari hasilnya, dari hasil MONEV ini pengawasan, apakah dengan stylenya yang santai itu menyebabkan seluruh sumber daya manusianya itu mengikuti seperti itu, sehingga nanti hasilnya belum tercapai, atau misalnya santai tapi pada saat mengerjakan sesuatu tetap serius gitu sampai tercapai suatu hasil misalnya. Jadi tidak menyatakan bahwa dia serius, selalu serius gitu ya. Tidak ada hal yang mengembirakan misalnya bagi karyawan, santainya nggak ada, tapi dia tetap serius pada suatu saat, mungkin pada suatu waktu dia bisa santai gitu ya. Dalam proses komunikasi dia bisa santai gitu. Tetapi memang ini butuh culture atau style dari para pimpinan yang mungkin berbeda ya. Nanti Anda kalau sudah kerja bisa tahu ya bahwa gaya pimpinan itu, gaya manajemen itu bisa berbeda tergantung dari pimpinannya. Ada yang kemudian meminta kita untuk serius pada saat prosesnya dari awal sampai akhir. Misalnya itu kalau saya contohkan perusahaan Jepang, biasanya dia serius itu dari awal sampai akhir, dari pagi sampai sore itu nggak ada tuh ceritanya yang kita bisa ngobrol atau bisa makan-makan di tempat kerja, itu nggak ada. Meja kerja itu nggak ada makanan, nggak boleh. Kalaupun ada minuman harus kita sembunyikan untuk minum aja ya. Tidak ada pernah kayak misalnya di pegawai mungkin pemerintah ada makanan bisa ngobrol, itu nggak bisa ya. Tapi lain lagi mungkin di perusahaan asing yang mungkin dari perusahaan Amerika atau perusahaan Eropa atau perusahaan manapun lain ya, mungkin bisa, tapi kalau perusahaan Jepang nggak bisa. Jadi meja itu harus clean dari segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Itu nanti Anda mungkin bisa tahu nanti pada saat Anda bekerja. Oke. Next, nah ini kemarin ya mengenai KOSO ini ya. Jadi KOSO ini dibentuk 85, kemudian kenapa KOSO itu membentuk KOSO itu dibentuk karena ini pada dasarnya mereka ingin mengurangi kejadian yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya fraud gitu ya, atau hal-hal yang sifatnya penipuan dalam hal penyusunan laporan keuangan atau dalam hal apapun. Kemudian mereka menyusun definisi umum mengenai pengendalian, standar dan kriteria internal gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah fraud, mungkin kita berbicara masalah hal yang suatu sering muncul, dikhawatirkan muncul gitu ya. Sehingga tadi tujuan internal kontrol itu tujuannya tadi 3 ya. Itu tujuannya salah satunya adalah supaya tadi proses yang terkait dengan hal yang negatif atau fraud itu bisa kita minimalisir ya. Jadi tadi laporan keuangan yang handal, kemudian
dipatuhinya aturan dan kebijakan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, efektivitas dan efisiensi dalam operasional. Itu tujuannya tadi ya, karena KOSO berkeinginan dalam frameworknya itu untuk upaya ya menghindari hal-hal yang negatif tadi atau yang terkait dengan fraud atau penipuan. Oke, kemudian nah ini cube-nya yang kemarin sempat kita lihat juga, tapi ini lebih terkait dengan internal control gitu ya. Bagaimana ini cube itu dibuat untuk internal control. Cube-nya satu operation, ini terkait dengan efektivitas tadi operasional, reporting terkait dengan keadaan laporan keuangan, compliance ini kepatuhan, ya. Kemudian ini 5 yang tadi adalah tadi activity yang harus kita ikuti ya di sini ya. Ini. Nah ini. Jadi komponennya ya. Komponen yang 5 di sini. Sorry. Nah ini. Jadi control environment, risk assessment, control activities, information communication, dan monitoring activities. Siapa yang menjalankan? Di sampingnya nih, entity level, division, operating unit, sama function. Jadi ini semua level bagian yang ada di perusahaan yang harus menjalankan ini. Ya. Ini adalah tujuannya, ini adalah komponennya, ini adalah KOSO Cube untuk internal control. Ya. Beda lagi kemarin dengan yang risk assessment ya, yang risk management ya yang kemarin ya. Jadi ini terkait dengan KOSO Cube untuk internal control. Nah, ini penjelasannya satu-satu nih yang tadi saya sampaikan. Bagaimana dalam control environment itu nilai-nilai etika, integritas, komitmen, kemudian gaya operasional, organisasi, job desk, jadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, dan kebijakan dan praktek SDM yang harus dilakukan. Jadi pimpinan seperti apa nih dalam suatu organisasi yang bisa berkomitmen ya dalam control environment ini, tergantung dari suatu organisasi yang ada nih ya. Tapi tadi paling tidak suatu organisasi dan job desk itu sudah mencerminkan bahwa sudah ada control environment. Nanti apakah nanti diterapkan ya tergantung dari komitmen gitu ya. Komitmen dari pimpinan, dari dewan komisaris, komite audit dan seterusnya. Dan kemudian bagaimana gaya manajemen, tipenya, stylenya dari manajemen yang menerapkan, misalnya gaya operasional. Apakah tadi yang serius ya, tapi bisa santai atau sangat serius gitu ya, atau santai gitu ya, atau misalnya yang lain lagi gitu. Karena itu kita tidak bisa pungkiri gaya dari suatu organisasi itu bisa berlainan, tergantung siapa pimpinannya. Ya, dan kebijakan dan praktek SDM seperti apa yang dilakukan. Misalnya ada perusahaan yang menerapkan bahwa karyawan bisa mengambil cuti jika misalnya sudah cuti besar misalnya dalam suatu organisasi swasta misalnya. Jika lebih dari masa kerja 10 tahun misalnya. Dan pada saat cuti itu mereka itu diberikan gaji yang tetap gitu. Bisa cuti sebulan dengan gaji yang tetap diberikan. Itu ada tuh. Tapi ada juga yang enggak. Jadi cuti ya cuti aja. Tapi tidak diberikan kompensasi atau apresiasi apapun gitu, tergantung dari pimpinannya atau perusahaannya ya. Itu macam-macam. Jadi kebijakan dalam praktek SDM itu lain-lain. Ada juga yang misalnya cuti melahirkan secara aturan misalnya 3 bulan, ada juga yang memberikan 4 bulan, 5 bulan atau apapun ya. Nah itu memang tergantung. Ada juga yang sebulan gitu. Tidak boleh lama-lama gitu. Ya. Oke. Next, risk assessment. Nah ini bagaimana kita menilai risiko yang kemarin kita coba lakukan ya, bahwa organisasi atau perusahaan itu punya fungsi manajemen risiko. Bagaimana risiko ini dianalisis, diidentifikasi dan dianalisis supaya diminimalisir ya. Jadi risiko ini bisa diminimalisir, kemudian juga harus dikelola supaya tidak terjadi lagi atau paling pun terjadi adalah minimal. Jadi kita harus menilai risiko ini. Tergantung kita mau risk averse, kita menerima atau kita menghindar, kemarin kan gitu ya. Menerima atau menghindar atau seperti apa. Tergantung dari jenis perusahaan kita. Kalau perusahaannya organisasi pemerintah rasanya sih secara umum risk averse ya, menghindari risiko. Tetapi risiko-risiko yang muncul kalau misalnya di suatu organisasi pemerintah, biasanya kan aturan-aturan di atasnya itu biasanya mengikat banyak gitu ya. Aturan internalnya banyak, eksternalnya banyak, yang auditnya juga banyak gitu ya.
Jadi rasanya sih secara umum risiko yang timbul tidak akan terlalu banyak rasanya. Tetapi ternyata apa? Di organisasi pemerintah itu justru yang apa namanya? Melakukan fraud atau korupsi itu banyak gitu ya. Berarti kan kembali lagi dari kontrol environment-nya seperti apa yang tadi nomor 1 itu. Bagaimana pimpinan itu bisa menghandle, mengendalikan di bawahannya. Ya kan kebayang kalau kementerian itu kan apalagi Kementerian Dikbudristek itu ya, di bawahnya itu banyak unit-unit bidangnya itu yang di bawah itu banyak. Level-levelnya banyak, satuan kerjanya banyak. Nah, bagaimana cara mereka untuk melakukan tadi menghandle kontrolnya tadi, aktivitasnya seperti apa nanti yang nomor 3 ya. Tapi paling tidak lingkungannya kontrol environment-nya sudah ada, sudah mereka coba buat. Untuk organisasi jelas, kemudian aturan banyak gitu ya. Nah, sekarang tinggal dijalankan dalam bentuk ini. Kontrol environment ya nomor 3. Ini masih assessment dulu ya. Assessment perlu memperhatikan apa nih katanya. Perubahan lingkungan operasional, personel baru, sistem informasi yang berubah, pertumbuhan cepat, teknologi baru, produk baru ya, restrukturisasi, operasional luar negeri, dan PSK yang baru. Ini kita perlu memperhatikan ini karena apa? Risiko itu bisa muncul dan cepat berubah tergantung ini nih ya, perubahan lingkungan, personel baru, termasuk juga PSK yang baru. Mungkin saja karena perubahan aturan standar akuntansi, keuangan, standar-standar lainnya, aturan yang berubah, itu bisa menyebabkan risiko gitu. Ya, apalagi terkait dengan sistem informasi yang baru. Ya, karena ini bisa berdampak sangat ya. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu, tidak mengikuti itu, berarti kan nanti ada yang salah. Termasuk dari pemerintahan juga. Mereka membuat aplikasi-aplikasi tertentu yang sangat banyak. Kalau Anda mau tahu di bidang keuangan ya, yang kebetulan saya diamanati di sini, itu dari kementerian, baru Dikbudristek aja, belum Kementerian Keuangan gitu ya. Itu saya kalau mengecek itu lebih dari 20 aplikasi yang harus kita ikuti, harus kita laporkan, lebih dari 20. Itu dari Kemdikbud saja. Kemudian nanti tambahan lagi dari Kementerian Keuangan, tambah lagi ada kurang lebih 15 gitu ya. Kita sampai buat list ya. Buat list aplikasi-aplikasi namanya banyak banget ya. Dari mulai Sakti atau mulai dari Siman atau Simak BMN itu semuanya SI awalnya biasanya gitu ya. Itu kita list ya sama coba list. Itu banyak sekali gitu. Nah, kalau kita nggak memahami, rasanya sih laporan yang akan kita hasilkan mungkin tidak memadai atau belum memadai gitu. Atau juga mungkin di grading, kalau ada peringkat atau grading itu, grading kita di bawah gitu. Karena kita tidak mengikuti gitu. Kemudian aturan-aturannya banyak gitu ya. Kemudian teknologi baru, pertumbuhan cepat, ada misalnya terkait dengan, mungkin Anda mendengar ya bahwa Kementerian Dikbudristek mengeluarkan misalnya kampus merdeka gitu ya, MBKM gitu. Mahasiswa kita bisa, ada mungkin contohnya di kelas ini atau di kelas sebelah gitu ya, yang mengikuti kuliah di mana gitu ya, kemudian tapi digabungkan, banyak lah gitu. Nah itu kan harus diikuti. Nah itu berisiko sebenarnya bagi suatu organisasi kalau kita tidak menyiapkan ya langkah-langkah untuk meminimalisir ini. Gitu. Ya. Ini assessment. Nah ini control activity ya. Aktivitas pengendalian, kebijakan prosedur yang membantu menjamin pengarahan manajemen dilaksanakan. Ini contohnya nih, bagaimana kita harus memisahkan tugas, struktur organisasi yang jelas, job desk gitu ya. Kemudian pengendalian pengolahan informasi, general control, application control. Tadi ya, general control misalnya terkait dengan proses membuat siapa yang menginput, yang mengecek, mengapprove ya suatu laporan misalnya. Application control tadi kita punya password, kemudian si A, si B, si C password sama, yang lain mungkin berbeda, atasannya berbeda lagi ya, bisa yang approval itu pasti beda ya. Yang checking juga beda daripada yang input ya. Physically pengendalian, bagaimana kita mengatur mengenai proses bisnis, aset dicek, diinventarisir gitu dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir yaitu review kinerja nih yang paling penting.
Karena kinerja dari suatu seorang sumber daya manusia atau seorang karyawan itu harus kita nilai semuanya, ya. Dari mulai pimpinan sampai bawahan harus dinilai, ada reviewnya gitu. Kalau para director mungkin yang mereviewnya para dewan komisaris gitu ya. Kalau dewan komisaris kan yang punya, wakil dari yang punya, mereka ya mungkin saling mereview tapi ada komitenya sendiri ya, tapi itu bukan urusan director, tapi director itu biasanya direview oleh komisaris nih, tahun ini dia bisa menghasilkan laba yang meningkat enggak misalnya. Kemudian dicek lagi berapa persen. Kemudian karyawannya ternyata yang keluar masuk karyawannya cukup banyak di dalam perusahaan ini, harus dicek lagi ada apakah dalam perusahaan ini misalnya. Kemudian masing-masing dicek, direview, hasilnya review kerja itu nanti dampaknya ke reward sama punishment ya. Penghargaan sama tadi sanksi. Kalau misalnya nilai effortnya, upayanya tinggi, kemudian hasilnya bagus, dapatlah namanya apresiasi atau reward. Tapi kalau ternyata sering nggak masuk, nilainya pekerjaannya juga sering yang terbengkalai, banyak yang salah misalnya, itu mendapat sanksi atau teguran ya. Jadi nah itu menyebabkan harus dibuatlah kontrol activities yang jelas, aturan-aturan yang jelas gitu ya. Itu mulai dari tadi struktur organisasi, kemudian tugasnya dipisahkan, siapa yang mereview, siapa yang mengapprove gitu, baik secara general control umum ataupun application, kemudian physically bagaimana kita mengendalikan aset itu digunakan oleh siapa, siapa yang menjaganya, kemudian siapa yang mencatat dan seterusnya. Kinerja tadi review dan itu dilakukan secara berkala. Kalau di Kementerian Dikbudristek kan laporannya kita harus buat per 3 bulan, triwulan. Jadi ada 4 triwulan ya. 3 bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, berarti triwulan 1 sampai 4. Kalau kita kuliah kan semester ya, 6 bulan gitu. Tapi kalau di review mengenai kinerja kita per 3 bulan. Nah, next ini information dan communication. Tadi ya, ada identifikasi, perekaman, kita tuh harus menyimpan informasi yang jelas, kemudian menggunakan material apa atau metode apa supaya kita punya yang terkait dengan informasi komunikasi itu yang bisa memungkinkan orang-orang itu bisa bertukar informasi secara jelas gitu, sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan suatu pertemuan, kemudian ada minutes of meeting gitu ya, atau notulensi gitu ya, itu kita harus lakukan semua kegiatan itu harus ada itu ya. Apakah nanti direkam, kemudian nanti juga di-share, dikomunikasikan gitu ya, itu harus ada ya, dan harus ada yang bertanggung jawab terkait dengan proses ini gitu. Nah ini kalau terkait dengan transaksi accounting ya, harus mengacu pada ini, misalnya transaksi yang valid, seluruh transaksi, hak dan kewajiban, pengukuran dan detail. Kemudian ada lagi proses audit, dan dokumen dan catatan harus disimpan. Ini information communication terkait dengan audit atau laporan keuangan ya. Jangan sampai ini terlewat, karena kita berbicara mengenai transaksi. Dan transaksi itu butuh dokumen dukung, ya, dokumen dukung atau audit transaksinya terus jelas gitu. Kemudian pada saat kita mengecek juga jangan lupa siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusunan itu. Siapa yang menginput, siapa yang mengecek, mereview, siapa yang approve. Ya, jadi pada saat di trail itu dicek itu para auditor melihat oh ini yang menginput si A, yang mengecek si B, yang approve si C misalnya. Dari dokumen dan catatan bisa terlihat gitu. Nah, ini kita berbicara mengenai information dan nanti communication-nya dalam bentuk laporan keuangan. Ini contohnya aja ya. Nah, memang dalam suatu proses operasional itu banyak ya yang terkait dengan information yang dikomunikasikan. Tidak hanya laporan keuangan, tapi juga ada laporan produksi, ada laporan costing atau beban produksi gitu ya misalnya. Atau laporan dari material, dari persediaan, dari bagian purchasing, pembelian, dari bagian penjualan dan seterusnya banyak. Nah, ini memang harus dibuat informasi yang standar dulu, kemudian apa yang harus dikumpulkan, kemudian dikomunikasikan gitu ya dalam bentuk laporan. Nah, yang terakhir ini pengawasan atau monitoring atau MONEF. Jadi menilai kualitasnya secara internal dari waktu ke waktu seperti apa. Kan kita menginginkan pada saat kita mengerjakan sesuatu itu
hasilnya itu baik gitu ya. Hasilnya sesuai dengan tujuan, capaian kita mengacu pada tujuan kita, apa target kita yang mana. Otomatis dari hasil waktu ke waktu itu harus ada yang memonitor gitu, harus ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi sebetulnya kalau dilihat dari orangnya secara umum ya adalah para auditor internal nih. Karena ingin tahu prosesnya seperti apa, maka kita harus paham ini nih gitu. Nah, kita yang memonitor, kita yang melakukan monef, itu yang harus paham dari mulai proses 1 sampai proses 4 gitu. Karena kita yang akan mereview, memonitor, kemudian juga memberikan usulan, rekomendasi kalau ada sesuatu yang masih kurang atau yang masih lemah gitu. Nah, jadi kan auditor internal itu jelas harus memahami proses tadi tujuannya apa dari internal control, kemudian memahami komponennya, ya komponen untuk internal control ini. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu semuanya. Jadi kan sudah bisa terbayang ya bahwa seorang auditor internal itu harus mengetahui semuanya. Ya, tidak hanya sepotong-sepotong, tapi harus memahami semuanya. Gitu. Nah, ini yang terkait dengan tadi ya, processing control, general control, misalnya terkait dengan application yang terkait dengan tadi apa activities environment ya. Ini memang banyak yang harus kita kendalikan di sini. Nah, tujuan tadi sudah jelas ya untuk yang terkait dengan internal control yang relevan dengan audit. Ya. Jadi reliabilitas atau keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Jadi ini kita harus patuh supaya kita bisa mengurangi kesalahan sebetulnya. Kalau auditor itu bisa mendeteksi kesalahan dan ketidakberesan dari aturan ini, termasuk PSAK yang digunakan ya. Kemudian efisiensi dan operasional ini salah terus ya sorry. Efisiensi ya. Nah, jadi efisiensi dan efektivitas operasional salah satunya di dalamnya adalah pengamanan aset tadi. Jadi kita safeguard aset, menjaga aset supaya aset yang kita gunakan itu bisa seminimal mungkin dan seefektif mungkin untuk mendukung pelaksanaan operasional, juga mengurangi risiko bisnis. Ini yang relevan dengan audit. Jadi auditor itu akan menilai dari keuangannya, informasinya, kemudian bagaimana mendeteksi kesalahan dan ketidakberesan dalam kepatuhan ini, dan juga terkait operasional, terkait pengamanan aset seperti apa, kemudian mengurangi risiko bisnis, meminimalisir risiko bisnis. Memang ini butuh kemampuan yang sangat mumpuni atau sangat baik ya. Tapi jangan lupa bahwa para auditor internal itu bidang ilmunya bisa beda-beda. Kalau terkait dengan informasi keuangan, reliabilitas informasi keuangan, pasti dia memahami dan memiliki kompetensi laporan keuangan ya. Latar belakang ilmunya pasti keuangan, manajemen keuangan dan seterusnya. Tapi kalau untuk mematuhi undang-undang peraturan, bisa juga gabungan dari yang memiliki pemahaman mengenai misalnya PSAK gitu ya, auditor yang dari keuangan, kemudian juga yang terkait dengan hukum gitu ya. Para auditor yang memahami hukum, mana yang boleh, mana yang tidak, bagaimana bahasanya undang-undang, perjanjian, kontrak dan seterusnya. Ya. Nah, kalau efektivitas efisiensi biasanya tergantung mana yang kita mau cek ya. Kalau terkait aset, manajemen aset, mungkin orang accounting keuangan bisa tahu aset itu, terutama aset tetap itu ada masa berlakunya, kemudian ada penyusutannya, ada umur, misalnya ada nilai sisanya, misalnya kan gitu ya. Tapi untuk risiko bisnis mungkin yang ahli bisnis nih, yang terkait bisnis, bagaimana memahami proses bisnis yang ada itu, kemudian bisa tetap berjalan dan risikonya rendah. Jadi memang tergabung orang-orang yang memang memiliki kompetensi yang berbeda ya. Tidak hanya memiliki kompetensi keuangan dan misalnya bisnis saja, tapi ada banyak ya memiliki kompetensi lainnya. Nah, ini peran tanggung jawabnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab dan berperan terhadap implementasi atau praktik dari pengendalian internal ini. Jadi manajemennya itu sendiri, kemudian para directors, audit committee dari Dewan Komisaris, internal auditor itu jelas, karyawan, independent auditor, dan pihak luar lain. Independent auditor itu biasanya dari KAP ya, kantor akuntan publik ya. Mereka punya peran juga
terhadap penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan wajar gitu ya. Dan pihak luar lain, misalnya regulator yang terlibat ya. Jadi memang kalau kita berbicara mengenai internal control, peranan tanggung jawabnya itu berbagai macam level dan berbagai macam bagian ya. Karena kita berbicara mengenai proses, nah pasti ada internal dan eksternal. Nah ini bagaimana kita memahami internal control nih para auditor biasanya gini. Saya masuk ke dalam suatu organisasi atau apa namanya suatu divisi atau suatu bagian departemen gitu ya. Kita ingin tahu apakah mereka memiliki internal control tidak gitu ya. Atau seperti apa internal control yang mereka lakukan. Kita akan buat namanya angket atau internal control questionnaires ya. Questionnaire ya. Nah, itu isinya hanya Anda membuat suatu pertanyaan atau pernyataan, dijawabnya ya tidak ya. Jadi Anda bisa tahu oh mereka memiliki fungsi ABCD, oh mereka belum memiliki ini, oh mereka sudah ini. Yaitu jawabannya ya tidak. Jadi Anda berikan questionnaire. Kemudian Anda meminta apakah dalam prosesnya operasional itu Anda memiliki SOP atau tidak misalnya. Apakah memiliki SOP dan juga yang disebut flowchart ya, bagian alir itu adalah flowchart. Saya tulis saja ya supaya nggak lupa ya. Sini adalah flowchart. Gitu. Ya, flowchart. Jadi kalau flowchart itu melihat ada terlihat nih kalau di SOP itu ada flowchart alir dari fungsi dan alir dari dokumen. Kemana nih gitu ya. Jadi ada tanah, ada misalnya gambar apa namanya kotak atau bulat atau misalnya nanti Anda belajar kan di kalau nggak salah di sistem akuntansi kalau nggak salah belajar ya flowchart ya. Nanti simbol-simbolnya menjelaskan masing-masing pekerjaannya gitu atau tugasnya gitu. Nah itu ada nggak gitu. Kemudian tabel keputusan. Jadi kalau misalnya secara program komputer kan ujungnya siapa yang melaksanakan, kemudian ujungnya N misalnya. Nah itu dokumentasi untuk menyajikan hasil suatu proses itu seperti apa. Tidak hanya bentuk flowchart, tapi tabel keputusan. Jadi matriks yang digunakan untuk mendokumentasikan program komputer sih, ini lebih ke komputer ya. Jadi bagaimana hasil awalnya A, hasilnya N-nya itu gitu ya. Nah itu harus ada. Kalau misalnya ada ya. Kemudian memorandum atau memoranda itu terkait dengan memo-memo nih misalnya yang beredar nih di anggaplah di PNJ ya, memo dari Pak Direktur ke jurusan atau ke para wadirnya atau kemana. Nah itu ada harus kita tahu. Jadi memo itu bagian dari proses pengendalian. Bagaimana pimpinan bisa memberikan memo ke bawahannya atau masing-masing selevel gitu ya. Memo itu kelihatan. Jadi itu ada proses pengendalian bahwa yang terkait bidang ini tertentu berarti memonya ke bidang satu misalnya akademik ya. Kalau keuangan bidang dua gitu ya. Ketiga mahasiswa, keempat kerjasama. Itu harus ada dalam bentuk memonya. Nah kalau ada memonya berarti kita paham bahwa di situ ada pengendalian. Nah, ini contoh dokumentasi pemahaman kita kalau kita ingin memahami mengenai internal control. Terutama para auditor ya, mereka harus memahami ini dulu. Kalau misalnya belum ada, kita buat apa namanya kuesioner yang menyatakan bahwa ini jawabannya tidak ya. Gitu. Oke, habislah 20 ya, 19 ya. Nah ini memang proses ini butuh pemahaman bersama bahwa internal control ini penting dipahami oleh para auditor internal sehingga kita pada saat proses bekerja itu tahu apa yang kita kerjakan, terutama terkait dengan internal control. Ya. Oke, saya stop share. Silakan ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Silakan. Daniel, Iksan, Sakila, Putu, Devanya.